إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur yang mendalam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat dengan khusyuk dan tentram. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa obor kebenaran yang telah menyelamatkan nenek moyang kita dari alam kacau balau menuju dunia yang tentram seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa sebagai selaku khatib berwasiat agar kita semua yang hadir pada hari ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bertakwa dengan cara menaatinya, bukan berbuat maksiat kepadanya. Bertakwa dengan cara mensyukuri nikmatnya, bukan malah mengkufurinya. Bertakwa dengan cara mengingatnya, bukan melupakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rukun Islam, salat 5 waktu ibarat sebagai tiang agama. Agama seseorang bisa runtuh
bila ia tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, orang yang tidak mau melaksanakan salat seolah-olah ia tidak beragama dan tidak memiliki bagian yang dapat diharapkan dalam Islam. Menegakkan salat merupakan manifestasi keimanan seseorang. Sebaliknya, meninggalkan salat merupakan bukti yang nyata kekufuran seseorang. Barang siapa menjaga salatnya, maka ia akan memiliki cahaya di hatinya, cahaya di wajahnya, cahaya di alam kuburnya, dan cahaya tatkala dibangkitkan dari kuburnya. Ia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Apabila salat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Dan apabila salat itu buruk, maka rusaklah seluruh amalan kita. Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda dalam mendirikan salat, apalagi tatkala kita mempunyai kelonggaran. Ingatlah selalu kepada Allah Tabaraka wa taala ketika waktu luang, niscaya Allah akan mengingat kita saat mendapat kesempitan. Barang siapa melupakan Allah, tentu Allah juga akan melupakannya. Barang siapa menyia-nyiakan urusan Allah, maka Allah juga akan menyia-nyiakan urusan orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita yang merasa aman dan merasa masih jauh dari kematian, sehingga kita berkata nanti saja kalau bertaubat, yaitu setelah merasa dekat dengan kematian barulah bertaubat dan melaksanakan salat? Padahal setiap hari kita selalu khawatir apabila waktu-waktu kematian itu datang menjemput kita, pagi atau sore, mau atau tidak, maut akan datang tiba-tiba sementara kita dalam keadaan tidak menyadarinya. Lalu setelah kematian, apa yang akan terjadi? Sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada hanyalah pemberian balasan terhadap setiap perbuatan yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Oleh karena itu hadirin, sepantasnya kita segera bertaubat kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu kewajiban dalam mengerjakan salat ialah melaksanakannya di masjid dengan berjamaah. Allah berfirman, "Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Inilah jalan yang telah ditempuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga salat-salat di tempat yang diperintahkan, yakni masjid. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah mensyariatkan jalan petunjuk kepada nabi kalian, dan sesungguhnya salat-salat itu termasuk di antara jalan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah sendiri-sendiri sebagaimana salatnya orang-orang yang menyimpang, tentu kalian akan meninggalkan sunnah nabi, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabimu, tentu kalian akan tersesat. Seseorang yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan setiap langkahnya dengan satu kebaikan yang akan mengangkat derajatnya. Dan dengan langkah itu pula akan dihapus satu kejelekannya. Dan saya perhatikan, tidaklah ada yang meninggalkan ini kecuali orang-orang yang munafik, yang telah jelas kemunafikannya, atau orang yang sedang sakit. Sungguh di antara mereka, yakni para sahabat, ada seorang laki-laki yang mendatangi salat berjamaah dengan dipapah oleh 2 orang, sehingga ia pun bisa berdiri dan berada di tengah-tengah safnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat berjamaah di masjid merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi laki-laki. Orang yang mengerjakan salat bersama jamaah berarti ia telah menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak salat berjamaah tanpa adanya faktor atau uzur yang telah dibenarkan oleh syariat, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan telah membahayakan dirinya sendiri. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, maka salatnya tidak sah. Kemudian juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala dari riwayat Imam Ahmad, barang siapa menunaikan salat dengan berjamaah, sungguh ia telah mengumpulkan pahala. Karena salat dengan berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Pahalanya 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah tanpa adanya uzur, tetapi hanya karena malas atau lalai, maka hal ini termasuk perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya seperti orang-orang munafik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka, Askalas salati alal munafikin as-salati isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwa. Salat paling berat atas kaum munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada kedua salat itu, niscaya mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian akan memperoleh tulang dari kambing yang gemuk atau daging yang terletak di antara 2 kuku yang bagus, niscaya ia akan mendatanginya salat Isya karena tujuan tersebut. Nabi SAW menerangkan, seandainya orang-orang tidak mengikuti salat berjamaah, tahu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dunia yang hina ini, tentu dia akan mendatanginya
Sungguh kebanyakan dari orang-orang munafik yang tidak mengikuti salat berjamaah itu, seandainya mereka memiliki kepentingan atau urusan-urusan dunia pada waktu subuh, tentu kita akan mendapatinya sangat bersemangat dan tidak pernah terlambat. Inilah ciri orang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu salat berjamaah juga akan lebih menumbuhkan semangat, lebih tumakninah, menghilangkan sifat malas, menghilangkan sifat tergesa-gesa karena mengikuti imam, serta menghindari terlambatnya mengerjakan salat di luar waktunya. Salat dengan berjamaah juga akan menumbuhkan rasa solidaritas dan kecintaan sesama kaum muslimin. Maka itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dibayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan salat berjamaah ini. Apakah yang akan terjadi di dalam diri umat Islam? Niscaya umat Islam akan cerai-berai. Masjid-masjid itu akan kosong dan terkunci rapi, dan tidak akan ada syiar jamaah yang bisa dilihat. Oleh karena itu, di antara hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam ini, yaitu salat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat berjamaah bagi kaum muslimin. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, yakni dengan cara menunaikan kewajiban salat secara berjamaah. Hendaklah kita merasa malu kepada Allah, malu kepada Allah tatkala melihat diri kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Begitu pula hendaklah kita takut terhadap hukuman dari Allah tatkala melihat diri kita bersama dengan orang-orang yang melanggar larangannya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini marilah kita mengajak kepada seluruh keluarga kita untuk menunaikan ibadah Jumat di masjid beramai-ramai. Semoga itu menjadi kekuatan bagi kita, persatuan bagi kita untuk membangun bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.